Bisa dilihat untuk kabel-kabelnya warna-warna. Oke, yang pertama hitam, merah, putih itu satu kabel, itu dicolok di throttle. Yang hitam, merah, putih dicolok di throttle. Berikutnya yang warna biru dicolok di aileron. Berikut setelah warna biru, warna kuningnya, warna kuning pertama itu dicolok di elevator. Setelah itu warna hijau itu di rudder. Warna kuning lagi di gear, warna hitam di AUX2. Oke. Oke, untuk install CC 3D, mini CC 3D, pertama-tama kita harus masuk ke bootloader. Untuk boot CC 3D yang pertama kali sebelum di boot ya. Di sini ini addressnya, silahkan dilihat. Terus dimasukkan masuk ke sini. Ini nanti bisa ada penjelasannya gimana cara bootnya. Pilih yang CC3D Atom, BL versionnya, di download, habis itu di save. Nah setelah itu ikuti prosedur seperti ini. Oke, setelah itu di sini juga ada, di dalam wiki ini juga ada, juga Anda juga bisa download ground stationnya, Open Pilot atau Liber Pilot. Kebetulan Open Pilot kayaknya sudah ditutup ya. Liber Pilot juga sama seperti Open Pilot. Di sini ada downloading, installing ground station. Ini sisi 3D pas setelah atau masih baru. Kenapa di connect dengan komputer tidak mau baca? Itu karena bootloadernya masih belum diupdate. Itu step pertama tadi yang saya tunjukin, yang bootloader itu di update dulu ya. Oke, sekarang kalau udah ada bootloader, kenapa digerakkan drone-nya? Oke, seperti biasa, seperti itu. Oke, lanjut ke setting vehicle, setupnya, erase, upgrade. Di sini bisa contekan koneksi diagramnya, ya, dijelaskan juga. Calculate. Bagian ini kita set motornya mutar sampai sebenarnya pengesetan starting value ya, starting value untuk motor, tapi kita set selama motornya putar stabil.
Oke, pilih. Di sini bisa pilih. Saya biasanya pilih generate code. Save. Oke, reboot fail. Kita reboot sendiri, tidak masalah. Cabut, tunggu selama 30 detik. Dicolok balik lagi. Oke, setelah 30 detik kita colok. Oke, setup transmitter, colok baterai dan nyalakan transmitter. Oke. Ke device output gear mix XY function active. OX2 F mode function active. Oke. Flight mode. Aksesoris 0 1 2 3 1 2 itu tidak terlalu penting, yang nggak masalah, jadi skip aja. Oke, semua taruh di center semua yang tadi kita pilih di mix SW nya sama ini di center. Next, gerakin saja. Oke, naik itu, ininya reverse, kanan kirinya reverse, nggak apa. Di berikutnya bisa kita set di sini, kanannya ke kiri, berarti yo-nya di reverse. Ini sekarang kanan kiri, throttle naik, throttle turun. Ini sekarang aileronnya maju jadi mundur. Oke, maju jadi maju, mundur. Ini juga reverse. Oke, sekarang sudah betul, seperti itu saja. Terus next, tes lagi, semuanya pastikan betul. Oke, next, aiming time up, terserah kita pilih. Saya biasa pilih 20 detik, jadi setelah 20 detik dia enggak am lagi. Terus saya pilih yo right, berarti ke kanan itu arming. Save. Oke. Seperti itu aja. Di sini ada beberapa settingan lagi seperti stabilizations. Di sini ada kalau kita masuk ke advance-nya itu ya, ada PID, Proportional Integral Derivative atau PID. Sebentar saya jelaskan fungsi dari PID itu sendiri. Biasanya untuk drone ini saya suka ininya di connect semua di 280, ininya
510. Oke, selesai. Oke, untuk setting up menggunakan radio link, step pertamanya sama saja tadi ya, untuk ngeset boardnya semuanya sama. Yang penting di sini pilih biasa ya, pilih model baru. Setelah itu pilih model type-nya itu yang aircraft. Dengan sendirinya dia sudah ada altitude semuanya, jadi lebih mudah untuk setting up dengan radio link. Di ini ya, di C-nya itu attitude normal mode-nya itu. Oke, soundnya coba kita connect to connect. Nggak perlu setup board lagi, tinggal setup transmitter. Dicolok juga. Oke, setup transmitter, setup wizard. Oke, terus taruh di tengah sticknya seperti tadi. Next. Oke, skip. Center. Oke, next. Naik turun, ya terbalik. Naik turun kanan kiri, naik turun terbalik, naik turun kanan kiri. Oke. Sekali lagi pastikan betul semua. You're right. Save. Oke, gitu aja ya. Untuk yang lainnya sama semua. Oke, penjelasan apa itu masuk dari PID tadi. Jadi suatu set PID mulai dari, sebenarnya bisa dimulai dari, kalau P itu kalau P terlalu rendah, drone itu akan bergerak seperti agak waving atau seperti ini. Jadi setelah P nya itu dinaikin, lebih naik sampai kurang lebih begini. Oke. Jadi kalau P nya rendah, dia akan begini terbangnya. Itu P terlalu rendah. Jadi naikin sampai kurang lebih sudah enggak begitu gelombang lagi. Oke. Tapi kalau P terlalu tinggi, biasanya dia akan counter juga sewaktu istilahnya sewaktu ada perlawanan, atau waktu mau, yang pasti bisa dirasakan waktu mau landing, itu dia biasanya lompat. Itu P terlalu tinggi juga mungkin. Kalau I itu untuk menahan drone itu, suatu contohnya seperti ini, di udara, ditiup oleh angin, itu melawan untuk meluruskan. Oke, kalau I-nya terlalu rendah, dia bisa saja agak gampang untuk drift. Oke. Kalau D itu untuk posisi, contohnya untuk cruise, biasanya di heli itu saya lupa namanya apa, ada yang kalau umpamanya kita belokkan ke kanan, dia stop. Kalau D terlalu tinggi, dia akan terasa berat untuk
ke kanannya atau ke kiri untuk apa aileron atau pitch atau roll-nya tadi itu. Jadi di apa di set sesuai dengan keinginan. Oke, seperti itu aja.